Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang sejarah dari gempa bumi dan edukasi mengenai edukasi mitigasi bencana yang perlu diajarkan ke anak berkebutuhan khusus. Sejarahnya yaitu, secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Sebagai bentuk tingkatan preventif dalam menghadapi bencana, pemerintah menggalakkan gerakan tanggap bencana. Hal ini guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya bencana, khususnya gempa bumi. Edukasi mengenai mitigasi bencana perlu dikenalkan sejak dini, tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Contohnya, anak yang menyandang autisme. Berdasarkan data dari Badan Penelitian Statistik atau BPS, sejak 2010, dengan perkiraan hingga 2016 terdapat sekitar 140.000 anak di bawah usia 17 tahun yang menyandang autisme. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan edukasi mitigasi bencana seperti anak normal lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. Materi yang kedua yaitu definisi dari gempa bumi dan anak berkebutuhan khusus. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Gempa bumi dapat diukur dengan seismometer. Fenomena alam ini sering terjadi di Indonesia karena letak negara Indonesia yang berada pada lempeng benua. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan tidak mengenal musim. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerusakan rumah penduduk yang parah dan juga bisa berpotensi tsunami. Jika pusat gempa berada di bawah laut, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi secara ilmiah dibedakan menjadi 5 macam, yaitu gempa bumi tektonik, vulkanik, tumbukan, runtuhan, dan batuan. Kelima gempa tersebut memiliki penyebab yang berbeda. Namun, gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi vulkanik, tektonik, dan terban. Gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Sedangkan gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran kulit bumi atau adanya patahan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Sedangkan gempa bumi terban terjadi karena runtuhan. Definisi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan fisik maupun non-fisik yang diakibatkan oleh faktor gen atau keracunan makanan, dan banyak lagi yang mengakibatkan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan yang lebih, contohnya seperti pendidikan tentang bencana bumi seperti ini. Materi selanjutnya yaitu penyebab gempa bumi. Yang pertama yaitu pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempengan yang bergerak. Kedua, letusan gunung berapi.
Gempa bumi juga bisa terjadi karena ada aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi ini disebut sebagai gempa vulkanik. Tetapi intensitas dari gempa yang disebabkan oleh gunung berapi terhitung relatif ringan dengan jangkauan yang terbatas. Yang ketiga yaitu kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, goa yang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut gempa runtuhan atau terban. Yang keempat yaitu faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan sistematis terinduksi. Misalnya saja dengan menguji coba peledakan berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu ledak hidrogen. Karakteristik gempa bumi. Karakteristik gempa bumi ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi di lokasi yang sama. Yang kelima, belum dapat diprediksi waktunya. Yang keenam, tidak dapat dicegah dampaknya, tetapi dapat dikurangi. Alat ukur gempa bumi. Untuk mengukur besar kecilnya kerusakan akibat gempa bumi yang digunakan adalah skala MMI. Mode itu Modified Mercalli Intensity. Tanggapan darurat gempa bumi terhadap anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain. 1. Pengajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena, dan diperkirakan tingkat kerusakannya. Selanjutnya, penentuan status keadaan darurat bencana. Selanjutnya, berdasarkan penelitian awal, dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional. Terakhir, penyelamat dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dan dengan adanya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, wanita, dan korban lainnya. Dan dengan adanya pemulihan segera sarana dan prasarana vital seperti jaringan listrik, air minum, dan akses jalan. Adanya pembelajaran, edukasi mitigasi gempa bumi terhadap anak berkebutuhan khusus, maka akan membantu anak apabila terjadinya bencana di wilayah tempat tinggal anak. Supaya edukasi mitigasi gempa bumi ini bisa berjalan dengan baik, maka juga diperlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat sekitar. Karena pengetahuan edukasi mitigasi ini tidak hanya diwajibkan kepada anak berkebutuhan khusus saja, tetapi orang normal pun juga berhak menerima pengetahuan tentang edukasi mitigasi ini. Itulah video dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan ataupun kesalahan tulisan. Cukup sekian, terima kasih.